74. Zat berikut yang mempunyai momen dipol tidak sama dengan 0 adalah, momen dipol nggak sama dengan 0 atau dia punya momen dipol, berarti ini adalah senyawa yang polar. Ciri-ciri senyawa polar: 1. Ada PeB-nya atau pasangan elektron bebas atau domain elektron bebas, dan bentuknya enggak simetris. Oke, langsung aja yang A, H2. H2 ini diatomik. H2O2, F2, Cl2, Br2, dan seterusnya. Semua diatomik adalah non-polar karena simetris. Yang B, CO2. Oke, kita ingat C ini golongan 4A ya. Dia punya 4 elektron valensi. Oksigen golongan 6A, dia punya 6 elektron valensi. Berarti kita butuh C sama O jadi oktet semuanya. Berarti O-nya 6, C-nya kayak gini. Nah, C-nya jadi 8, O-nya juga jadi 8. Atau kalau gue tulisin C double O. Nah, kayak gini. Bentuk simetris juga, PeB nggak ada. Ingat ya, kalau ngomong PeB ini cuma di atom pusatnya. Di sini atom pusatnya adalah C, nggak ada PeB, berarti ini juga non-polar. Yang CnH3, ingat N ini golongan 5A, dia punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatan sama H sebanyak 3. 1, 2, 3. Padahal dia punya 5, berarti masih ada dong 2. Nah, ini dia PeB-nya. Karena punya PeB, berarti ini adalah senyawa yang polar. Ya, ini jawabannya. Yang D, Br2, diatomik lagi nih, non-polar. Yang E, C2H6, sebenarnya nih alkana yang isinya C sama H doang, itu semuanya non-polar. Kalau digambarin kayak gini, C, H-nya 6. Nah, simetris. Ini non-polar, nggak ada PeB-nya. Tapi kalau nanti udah ada oksigen atau N di salah satu atom di sini, dia bisa jadi polar. Misalnya alkohol atau nanti asam karboksilat atau amina itu cenderung polar kayak gitu. Next, 75. Molekul AB3X mengikuti kaidah oktet dan X merupakan gugus OH, berarti ini sama aja AB3OH. Jika A adalah unsur dengan elektron valensi 4, maka ikatan yang tidak mungkin ada dalam struktur tersebut adalah A, B, 3, OH ya, X-nya itu OH. Dan pas A ini elektron valensinya 4 nih, 1, 2, 3, 4 dipakai semuanya. Berarti nggak ada rangkapnya dan nggak ada PeB-nya. Yang A, ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu apaan sih? Ikatan sigma ini adalah ikatan yang terbentuk akibat overlap orbital atau tumpang tindih orbital yang posisinya satu sumbu atau koaksial. Gampangnya gini, kalau lu nemu ikatan apapun yang tunggal, ya pasti itu adalah ikatan sigma. Kayak gini lambangnya. Nemu ikatan tunggal, kovalen tunggal, yaitu adalah ikatan sigma. Temennya ikatan sigma namanya ikatan pi atau pi, kayak gini boleh sama aja. Kalau ikatan pi ini overlapnya itu pada sumbu sejajar atau lateral. Gampangnya gini, kalau lu nemu ikatan rangkap 2, satunya ini adalah ikatan sigma, satu lagi ikatannya pi.
Kalau lu nemu rangkap 3, satunya ini adalah ikatan sigma, yang duanya ini adalah ikatan pi. Kayak gitu ya. Jadi semua ikatan kovalen pasti mengandung ikatan sigma. Kalau tunggal ya itu sigma, kalau double ya 1 sigma 1 pi, kalau triple ya 1 sigma 2-nya pi, kayak gitu. Nah, kebetulan di sini tunggal semua. Berarti ada ya ikatan sigmanya. Ikatan pi-nya nggak ada. Yang B, ikatan hidrogen. Oke, ingat ikatan hidrogen itu apa? Handphone. Tapi antar molekul ya. H sama F, H sama O, dan H sama N. Atau H dengan 3 unsur yang paling elektronegatif. F, O, N ini adalah unsur yang paling elektronegatif. Nah, di sini ada OH. Ketika nanti ada molekul kayak gini lagi, OH lagi, dia akan membentuk ikatan hidrogen O sama H yang di sini. Berarti ikatan hidrogennya ada nih, tapi harus antar molekul, jangan lupa. Yang C kovalen, ya ini kalau misalnya kita nggak tahu nih A sama B-nya apaan, di dalam OH aja O sama H, OH ini udah kovalen, tepatnya kovalen tunggal atau ikatan sigma. Jadi yang C udah pasti ada. Yang E ikatan tunggal juga udah pasti ada nih tunggal. Jadi yang nggak ada adalah ikatan ionik. Ikatan ionik ini ikatan antara logam dan non logam. Nah, di sini kita nggak tahu nih logamnya mana, gitu ya. Tapi yang jelas A, B, C, E udah pasti ada di sini. Next 76, oksigen 160 gram dengan ARO 16 dapat membakar habis 240 mg sampel yang mengandung karbon. Kadar karbon dalam sampel adalah ini kayaknya ada salah penulisan nih. Harusnya ini 160 mg. Soalnya kalau misalnya ini 160 gram, ini 240 mg akan jauh banget bedanya. Jadi sama-sama miligram lah kayak gitu ya. Jadi ada suatu sampel. Sampelnya ini sebanyak 240 mg. Sampel mengandung karbon dan mengandung zat-zat lain, zat pengotor. Nah, karbonnya sendiri dibakar sama oksigen, jadi CO2 lah. Ditanyain berapa sih kadar karbon dalam sampel. Jadi tujuan kita mau nyari karbonnya dulu ya, berapa miligram. Kalau kita tahu berapa miligram karbonnya, terus kita persenin sama si sampelnya, itu dapat hasil kadar karbon dalam sampel. Nah, tapi buat nyari gram karbonnya, kita pakai reaksinya, karena di soal diketahui oksigen 160 mg. Biasalah mol sama dengan gram per mr. Berarti miligram nggak masalah. 160 mg per mr-nya O2. Jangan lupa oksigen itu O2, bukan O aja. 32. Berarti 5 milimol. Miligram jadinya milimol, gram jadinya mol, kilogram jadinya kilomol. Berarti oksigennya 5 milimol. Nah, ini udah setara nih reaksinya. Kalau koefisien 1 5 milimol, koefisien 1 juga di karbon, ya pasti 5 milimol juga ya. Dengan rumus yang sama, karbon itu AR-nya 12. Berarti 5 milimol sama dengan gramnya karbon per AR-nya karbon 12. Masanya karbon 60 mg karena kita pakainya milimol. Berarti ini 60 mg. Jadi dari 240 mg sampel ternyata karbonnya cuma 60 mg. Berapa persen tuh? Persenin aja.
gram karbon per gram sampel total kali 100%. Berarti 60 mg per 2 40 mg udah sama-sama miligram, atau nanti sama-sama gram atau sama-sama kilogram, itu nggak masalah. Kali 100%, seperempatnya ya 25%. B jawabannya.